Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Kali ini kita ketemu yang ketiga kali dalam gabungan Ayah Khalis, Pak Ludi, dan saya Abah Safwan. Ya, jadi banyak hal yang kita bahas, terutama yang hangat-hangat masalah Pilpres ini. Ini banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan agar kita ke depan tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada senior saya, Ayah Khalis. Silakan Ayah Khalis. Memang pertemuan santai begini kadang-kadang perlu juga kita bahas yang panas ya. Harus. Jadi kita bisa ngopi-ngopi, Ya. sambil ngopi kita belajar kan. Betul, gitu, kan. betul. Apalagi nengok keadaan sekarang ini, ya memang boleh dikatakan perpolitikan kita di Medan nih, di Indonesia nih, Bung Ludi, ya hebat menjelang 2024 nih. Kita boleh heran ya, kenapa justru di 2024 ini paling meriah. Rame ya. Rame kan begitu. Tetapi kalau saya rasa ini perlu kita bahas dulu biar teman-teman kita penonton channel ini biar tahu seperti apa sih politik itu. Iya. Kok tega-teganya gitu ya. Jadi kan gini, kalau saya melihat nih kan 2024, apakah karena ada ikut sertanya Anies Baswedan? Tapi sambil minum dulu ya. Ada minuman ditengok-tengok sayang kali, bagus kita minum dulu ya. Apakah karena dari awal 1,5 tahun yang lalu nama ini kan mencuatnya Anies Baswedan, ramai terus perpolitikan, kan begitu ya. Tambah kita kan kemarin kan sudah mulai mencoba menjodoh-jodohkan begini apa segala ya. Dan akhirnya hari ini kemarin kita dikejutkan. Karena belum ada satu orang pun pengamat, belum ada seorang pun yang membuat analisa untuk adanya konsolidasi ataupun pernikahan antara Anies Baswedan dengan Caimin. Ya kan? Dulu mungkin aja saya nggak tahu nih kalkulator apa yang dimainkan oleh Surya Paloh. Ya kan? Siapa nih Surya Paloh nih sekarang kan begitu ya? Kalau saya melihat ya gini ya, ini ada sebuah rasa ketakutan yang luar biasa. Nggak ngerti saya sama teman-teman kita yang menjabat saat ini. Kok takut kali sama orang jujur dan berani? Ya gini Bung Safwan kan, lihat gini kan. Iya, tadi kan di awal saya bilang apakah karena ada nama Anies Baswedan ini? Kan saya kembali lagi ya, orang jujur dan berani. Siapa yang berani dengan Luhut Binsar Panjaitan? Anies lah orangnya. Dia berarti membantah kemarin yang waktu reklamasi itu. Itu dia berani. Sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti ini, jangan atur saya, biar saya diatur oleh undang-undang. Itu kan dia tegas, dia berani. Itu yang dibutuhkan rakyat saat ini, yang tegas dan berani. Kita tanya malu di. Betul. Kan, gitu ya. Artinya kan selama 1,5 tahun ini perkawinan yang harmonis antara PKS, kemudian antara Demokrat dengan Nasdem. Adanya partai koalisi tadi ya, PKS, Demokrat, Nasdem, ini kita anggap sebuah terobosan ya. Ya, membentuk yang kita andalkan dengan apa perubahan itu. Koalisi perubahan. Orang-orang yang karena yang dua itu adalah memang ex oposan lah kan begitu ya. Tambah satu Nasdem orang status quo yang coba untuk merangkul ini. Nah tiba-tiba ya semalam kita kan dikejutkan itu tuh kan. Ya Bung Ludi, kalau Bung Ludi melihatnya ini gimana nih Bung Ludi? Ini kejutankah atau memang ada drama komedi atau drama misteri yang dimainkan di dalam percaturan politik nih? Sehingga kalau kita dengar Demokrat sudah melatih betul nih kan begitu, Pak SBY pun sudah macam kena perang dia kan gitu ya. Ayah bertanya nih sekarang ya. Ayah tadi bertanya kan sama Bung Ludi kan. Ya. Saya titip pertanyaan, saya tambahkan dikit lagi. Kenapa setelah ketemu dengan Pak Jokowi sama Surya Paloh kok tiba-tiba ada kejadian seperti ini? Itu ada intervensi kita saat itu loh, setelah pertemuan itu terjadi ini. Muhaimin merapat. Kalau Ludi melihat itu apa yang diinginkan oleh Surya Paloh dengan dengan PKB ini sehingga mencampakkan Demokrat gitu. Ya, jadi pertanyaan Bang Halis tadi, apakah kita terkejut tadi ya? Tidak terkejut yang terkejut. Nah, itulah jawaban saya. Terkejut yang terkejut. Artinya tidak terkejut, sudah terduga akan ada seperti akan terjadi ya. Tetapi endingnya Imin
Anies ini kejutan. Kejutan. Nah, tapi kalau akan pernah kita dengarkan bahwasannya, kita dengarkan PKB ini, Caimin itu kan tadinya kan berjodoh sama Prabowo. Prabowo betul. Ya, kan itulah yang membuat kita terkejut. Ya, begitu dibuang oleh Prabowo, apa melihat ini makanya Surya Paloh menunggu itu? Enggak. Jadi ada isyarat-isyarat. Nah inilah yang maaf cakap ya, akhirnya SBY ini sekarang kan udah diserang di mana-mana jadinya. Oke. PD akan kena tulah. Udah banyak itu beredar. Ya. Jadi tapi gini, kalau kita mau menjawab yang hari ini, saya punya dua analisa. Iya. Ya namanya apapun yang terjadi itu makar Allah. Iya. Tapi ada makar Allah yang direncanakan manusia, ada makar Allah yang tidak direncanakan manusia. Iya. Nah karena dua-dua ini bisa terjadi, maka kita harus balik ke belakang dulu. Saat 2019 pelantikan kabinet SBY Prabowo masuk, karena mungkin bisa agak ada kaitan dengan yang terakhir tadi. Orang langsung memvonis Prabowo itu pengkhianat. Ya. Tapi saya selalu di dalam setiap diskusi baik daring maupun luring, saya selalu katakan jangan dulu kita vonis Prabowo itu pengkhianat. Kita belum tentu. Nanti ada waktunya apakah dia pengkhianat atau justru dia pahlawan. Karena dengan salah seorang tokoh nasional, saya pernah berdebat juga masalah ini. Saya bilang, Bang, kalau seandainya Prabowo tidak masuk ke kabinet, bagi saya hari ini sudah selesai pemilu 24. Di 19 itu, udah selesai. Kenapa? Saya potong dulu sedikit. Ya. Mengingatkan kalau cerita pengkhianat, saya ingat pidato Prabowo. Kan ini sekarang katanya RA pengkhianat. Budiman Sujatmiko mengkhianati PDIP, masuk ke Gerindra. Ini Demokrat mengatakan bahwa ada terjadi pengkhianatan terhadap koalisi. Iya. Ya, Prabowo juga demikian juga dikhianati, pengkhianat. Apa sudah musim treasure nih, musim pengkhianatan namanya nih ya? Ya, politik ya itulah dia. Iya kan? Tapi itulah politik. Semua bisa berubah. Sesaat. Itulah politik itu ya. Politik ya, Bung Safwan ya. Jadi pertanyaan saya ketika banyak serangan, terutama kalau ada di diskusi itu ada emak-emak yang dari majelis taklim, yang tokoh itu yang keras sekali menyerang Prabowo. Saya bilang, saya belum bisa menjawab Prabowo ini berkoalisi atau melakukan penetrasi. Dia seorang jenderal tempur pasukan khusus, dia ahli strategi. Nah dia tahu dalam strategi militer itu kalau lawan terlalu kuat tidak bisa dihadapi head to head. Langsung ya. Dia sudah buktikan 2 kali pemilu, dipecundang dia dengan dituduh kasar, curang atau apa terserahlah. Nah akhirnya hari ini dia tidak ke sana dan ketemulah dengan kepentingan geopolitik global yang tidak ingin Indonesia ini jatuh ke tangan Cina. Nah pada waktu 2019 informasinya Prabowo belum dipercayai sama Amerika. Belum dipercaya. Beginilah Bung Luli. Ya saya mau fokus dulu tentang siapa nih lah Anies ini kan begitu ya. Ya kalau kita lihat bahwasanya Anies ini apa yang diinginkan Surya Paloh? Kemenangankah atau memang sengaja memang menjerumuskan Anies ini sendiri atau istilah orang sekarang inilah kesempatan untuk nebang pohon. Karena kan yang dihadapi Anies untuk menjadi orang nomor 1 ini kan cukup banyak yang rintangan yang dihadapinya. Dari mulai gangguan terhadap Partai Demokrat, dari mulai dia dituduh untuk terlibat Formula E. Dan kemudian macam-macam terakhir ini kan digoncang koalisi ini gitu. Apakah memang ini hanya untuk mengatasi atau membatalkan atau mengapakan Anies nih? Jadi itulah Bang, nanti sampai kita ke persoalan hari ini, tapi saya bawa dulu ke belakang, karena untuk menjawab nanti di antara 2 kesimpulan akhir tadi, ya kan? Nah, kalau Prabowo koalisi, tidaklah Budi Gunawan pemain utamanya, pastilah opung kita. Tapi kenapa opung disisihkan? Kan tidak ikut, tidak pemain utama, di Kertapi itu kan Budi, Budi itu mega. Jadi ini ada geopolitik global itu waktu itu kelihatannya belum percaya Prabowo presiden. Tetapi akhirnya mereka melihat untuk menghadapi komunis ini perlu tentara seperti Prabowo. Jadi ya itulah konon katanya Menhan itu atas tekanan dari luar. Ya, jadi oke lah itu udah selesai. Sekarang kita masuk yang sekarang. Kondisi hari ini memang membingungkan. Banyak kita selalu beranggapan justru terbalik dengan kenyataan. Saya pun bisa sedikit agak percaya diri berbicara ini
karena saya sudah coba menghubungi beberapa sumber-sumber, ada yang A1, ada yang A2 lah. Iya. Ya. Jadi seperti tidak. Kalau dengar informasi, Bung Ludi, kayaknya Surya Paloh enjoy ya dengan gabung sama apa? Tadi pagi saya baru bicara dengan seorang mantan hotel bintang 4. Kita coba aja lah hotel bintang 4, Ya, mantan ya, bintang 4 ya. Dia baru ketemu Prabowo, Surya Paloh. Saya belum pernah melihat Surya Paloh serileks dan segembira itu. Saat ini? Ya, waktu jumpa mereka Iya. 2 hari yang lalu. Saya baru bersuara. Dan dalam penceritaan itu nampaklah dijelaskanlah sama Surya Paloh apa semua. Jadi begini, di awalnya kita kan tidak pernah terlalu dengar SBY itu ngotot arus AHY. Iya. Sehingga seolah-olah ada kesepakatan diserahkan kepada calon presiden. Iya. Apa itu semua. Tetapi analisa saya, terakhir berkeluaranlah hasil-hasil survei atau polling, ternyata Demokrat itu hampir tidak dapat kotel efek. Iya. Ya, kecil kali, yang besar itu PKS, lalu Nasdem. Oh ya. Nah, jadi wah tidak ada jalan, harus AHY wakil presiden. Itulah untuk bisa menaikkan elektabilitas partai tadi kan. Maka di sini dia ngotot. Nah, salahnya. Yang ngototnya sini SBY atau AHY? Ya, kalau kita bicara Demokrat Paket itu itu. SBY lah. Ya, AHY itu kan apa kata SBY? Maaf cakap lah ya. Dalam hal-hal kebijaksanaan strategis Partai. akhir itu pasti ke SBY. Nah, maka kalau kita lihat SBY bagaimana ya dia mau playing victim lah. Begitu lama sampai ada yang bilang, itulah dia mau bicara terlalu lama, akhirnya orang matikan orang TV. Dia mau coba kan Anies itu pengkhianat. Ya, jadi disinilah ketajaman intuisi dari Surya Paloh. Dia sudah menduga kemungkinan Anies ini nanti, jadi begini Bang, kita mau setuju mau enggak, tapi inilah informasi yang saya dapat. Sejak awal sebenarnya PD ini yang dikhawatirkan. Apakah dia betul-betul tulus atau karena kepentingan dia yang utama? Beda dengan PKS. Iya. Kalau PKS itu sepertinya kan selalu ikhlas. Iya. Ya, nothing tulus ya. Kalau dia iya. Nah, jadi ini akan terjadi. Nah, dengan elektabilitas tidak naik, ya tidak ada jalan. Harus AHY wakil presiden baru bisa diharapkan dapat Menaikkan lagi ya. Sementara informasi orang yang mendengar langsung, Surya Paloh katanya pernah mengatakan nggak bisa, AHY terlalu muda. Dia masih Saya setuju. masa depan. Iya, Saya kan memang setuju. itulah faktanya. Ya kan, di samping itu tadi dia mantan mayor. Iya. Ya kan. Ya, walaupun Pak Safwan ini dari kepolisian, tapi mungkin sama lah. Iya. Kalau masih level mayor itu kan masih teknis. Iya. Kolonel ke atas mungkin ya baru ya agak Iya, strategis ya. betul. Nah, itu dia kan. Jadi kalau itu macam mana mau jenderal, ajudan gubernur, presiden, wakil presiden, kolonel itu harus hormat sama mantan mayor. Itu sudah pernah dibahas lah ya. Atau bisa begini ya Bung Ludi. Saya ingat pada tahun 2004 kan kemarin tuh mungkin apakah ada relevansinya kan begitu ya. Surya Paloh itu kan kurang begitu berkenan dengan 2014 kurang berkenan dengan SBY ini. Ya dengan mengatakan ya katakanlah kurang berkenan lah bahasanya halus lah kan begitu ya. Apakah sampai sekarang ini terbawa dan inilah kesempatannya untuk mendowngrade SBY? Kalau masih terbawa sampai sekarang, ya itu perasaan orang lah, kita nggak bisa menduga. Tapi saya pikir Surya Paloh itu tidak pendendam, cuma ingatannya kuat. Iya. Jadi dia ingat. Tidak pendendam, Tapi ingatannya kuat. Ah. Itulah, itu bahasa sindiran halus Iya. itu, ya kan? Nah itu, jadi dalam kondisi ini memang masuknya Surya Paloh pada awalnya kan memang harus gembira. Iya. Dengan masuknya 2 ini baru cukup dia, Iya. presiden threshold. Tapi kita kaji balik ke belakang. Begitu Surya Paloh mengumumkan 3 nama, kenapa Prabowo mendatangi Surya Paloh di Nasdem Tower? Ya, kita kan nggak ada yang tahu, itu 4 mata. Tapi itulah dalam seri saya yang ke-16 atau ke-13 ya, saya kupas itu. Tapi dengan menggunakan teori kausalitas, hubungan sebab akibat, mungkin kita bisa menebak apa yang terjadi di pembicaraan antara Surya Paloh dengan Prabowo. Ya. Jadi sebab akibat itu adalah sebab datangnya Prabowo ke Surya Paloh, akibatnya Surya Paloh percaya diri. Itulah dia. Ada apa ini? Iya. Artinya kita menduga ada jaminan dari Gerindra, dari Prabowo. Karena Surya Paloh itu kan seorang pengusaha. Iya. Pengusaha itu kan mentalnya pedagang. Iya. Kalau pasti rugi nggak akan mau dia jualan. Iya. Tapi kalau ada kesempatan untung, di situ dia main. Nah, begitu mungkin
Prabowo mengasih jaminan kalau sempat Demokrat keluar apa semua keluar, Gerindra sama cukup sama Nasdem cukup, nah di situ percaya diri lah, sudah tahu. Maka dia katakan mau terbentuk koalisi atau enggak itu enggak persoalan, yang penting saya sudah begini.